Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Alas TV. Ya, sahabat Alas TV dimanapun berada. Kali ini kita ketemu lagi melalui udara untuk kita sedikit mengenal sesuatu yang memang sangat baru dalam dunia pendidikan. Nah, sahabat Alas TV semuanya, bahwa materi kali ini atau narasumber kali ini atau konten pagi ini yang akan kita sharing bersama teman-teman sahabat semuanya pasti akan sangat bermanfaat sekali. Mengapa demikian? Karena ini tadi sudah saya katakan sesuatu yang baru sekali, yang mungkin banyak komunitas masyarakat belum mengetahuinya. Ya, kita tidak akan panjang lebar, kita akan mengenal lebih jauh tentang tes TV bersama narasumber kita Ibu Aniatul Julia. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren ya. Pasti udah ada yang kenal. Oh, itu mah guru gue banget katanya gitu. Iya betul. Ibu Ania Tujuria juga adalah staf pendidik di MK Salasia yang juga berkedudukan sebagai Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Asia, yang juga pada tahun ini kebetulan beliau mengupgrade dirinya ya untuk mempelajari sesuatu disiplin ilmu yang nampaknya memang diperlukan juga untuk pengembangan pendidikan, yaitu Stephen ya. Stephen. Stephen, banyak yang belum tahu nih Bu Ane nih. Apa sih itu Stephen? Kemudian apa sih fungsinya gitu ya? Mungkin pemirsa pengen tahu dulu nih tentang apa itu Stephen. Stephen itu sebenarnya singkatan, Pak. Singkatan ya? Stephen. Stephen. Sensing. S T Ya. I F F I N. Iya, S-nya sensing. Sensing. Iya. I-nya intuiting. T-nya dulu. T-nya thinking. Thinking. Iya. Kemudian intuiting, kemudian feeling, kemudian insting. Insting. Nah, Saya itu ulangi lagi singkatan. ya. Jadi ada sensing, kemudian thinking, kemudian intuiting, feeling, dan insting. Iya. Ada 5 ya? Ada 5. Ada 5. Nah, apa itu Stephen? Stephen adalah tes 10 jari. Tes 10 jari. Ya, 10 jari. 10 jari. Iya, Bukan telapak tangan bukan ya? bukan, jari-jari Pak. Jadi untuk mengetahui genetik yang dominan ada pada diri kita. Oh, begitu. Iya. Dari tes 10 jari itu bisa mengetahui diri kita gitu. Yes. Secara genetik. Yes, Berarti secara alami ya? Yes, secara alami. Jadi dalam teori strata genetika itu ada tingkatannya. Yang kita tahu itu kan pertama gender. 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 Jenis kelamin ya? Jenis kelamin. Kemudian yang kedua itu mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. Kemudian drive kecerdasan. Drive kecerdasan. Dari drive itu ada introvert, ada extrovert. Oh, Nah, iya. di bawahnya lagi ada kapasitas hardware yang selama ini kita tahu itu IQ. IQ. Nah, IQ dan yang terakhir adalah golongan darah. Golongan darah. Kayaknya kalau yang lebih banyak dikenal oleh teman-teman itu mungkin IQ, kapasitas IQ, kemudian golongan darah Iya. gitu ya, kemudian juga gender. Gender. Biasanya mungkin kalau jenis kelamin A atau B gitu mungkin spesifikannya kayak begini. Iya. IQ begini, kemudian golongan darah. Tapi untuk MK dan drive kayaknya baru banget nih. Ya, nah, ketika orang tua gitu ya ingin mengetahui berapa IQ anaknya, itu kan pada strata genetika ada pada posisi keempat, gitu Keempat, kan? yaitu IQ ya? IQ itu kapasitas hardware itu kan, dari Hardware. gender, kemudian mesin kecerdasan, kemudian drive kecerdasan. Itu melewati 2 tingkatan di atasnya. Iya, Ya betul. kan? Nah, yang harus diketahui itu harusnya itu mesin kecerdasannya dulu dan drive kecerdasan secara sekaligus. MK dan drive-nya yang Yes. justru menjadi prioritas yang perlu diketahui dulu Iya, ya. iya. Gitu, Jadi gitu. baru nanti IQ-nya itu. Jadi karena mesin kecerdasan dan drive kecerdasan itu tidak diwariskan. Dia genetika tapi tidak diwariskan oleh orang tua. Genetika tapi tidak bersifat Diwariskan. mewarisi. Iya. Oh, begitu. Kalau IQ dan golongan darah itu kan ada dari itu ya. Hah? Tapi kalau mesin kecerdasan tidak diwarisi. Artinya kalau misalkan orang tuanya mesin kecerdasannya sensing, belum tentu anaknya sensing. Ya, gitu. Jadi kalau mesin kecerdasan orang tuanya insting, belum tentu anaknya insting. Kalau golongan darah kan pasti Iya. nyampe ke anak ya. Yes. Kalau misalnya si bapak A, si ibu B, pasti Ada anaknya itu A, ada di antara ya. A atau B. Tapi beda dengan Stephen ya. Stephen, beda. Jadi dia memang secara genetika untuk mengukur dari belahan otak. Ada 5 belahan otak. 5 Ya. belahan otak. Belahan otak kiri bawah, kiri atas ya. Kemudian kanan bawah, kanan atas, dan yang
tengah, otak tengah. Oh, Jadi ada 5. Ada 5 itu ya. Nah, dalam konsep Stephen ada satu otak yang berperan. Satu otak yang berperan. Yang berperan, dia jadi leadernya gitu. Jadi mengungguli dari belahan otak yang lain. Dia pokoknya biangnya otak gitu ya. Ya, jadi dia keunggulannya dalam, kalau misalkan yang kita tahu ya Pak, dalam pendidikan itu multiple intelligence. Multiple intelligence. Yang 9 itu. Nah, kalau Stephen itu, kenapa harus Stephen? Itu yang pertama simple. Simple. Stephen itu simple karena hanya mengukur 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik. Gitu ya. Nah, kenapa harus Stephen juga? Yang kedua, Stephen itu adalah akurat. Kenapa akurat? Karena memang yang ditesnya itu adalah genetikanya. Akurasinya berapa persen ya? Nah, akurasinya di atas 90%. Di atas 90%. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikatif. Konsep Stephen ini bisa digunakan dalam berbagai bidang. Oh, gitu. Baik itu pendidikan, ya, kemudian keluarga, gitu ya, couple, untuk urusan jodoh pun bisa, Pak. Wow, nah yang jomblo-jomblo nih. Iya. Ini kayaknya menarik sekali ya. Jadi hasil dari dari assessment Stephen ini justru dapat digunakan untuk berbagai kepentingan ya, untuk mengidentifikasi karakteristik seseorang tertentu, mungkin dengan kualifikasi tertentu, gitu ya? Iya, betul. Oh, gitu-gitu. Tadi berarti kan otak ya, ada belahan-belahan otak. Tadi ada nggak hubungan dengan tadi apa tuh istilahnya introvert, extrovert? Ada. Jadi dalam otak itu ada sebuah lapisan namanya, Pak. Lapisan otak itu ada yang berlapisan putih, itu introvert, dan yang abu-abu extrovert. Jadi yang tidak ada lapisannya hanya yang tengah. Kalau misalnya dari sisi bahasa kayaknya orang mengenal introvert itu berarti dari dalam ya. Kalau extrovert itu dari luar. Orang biasanya gini Bu Ane. Oh, dia orang introvert berarti orang itu kayaknya susah berkembangnya kalau kecuali dari dirinya sendiri. Ada yang bilang kemudian kalau extrovert itu adalah dia perkembangannya itu harus ada faktor eksternal. Itu benar nggak tuh apa tuh opini itu? Betul. Kalau untuk yang introvert extrovert, karena nyatanya seperti itu. Jadi walaupun dia mesin kecerdasannya sama-sama sensing, tapi lapisannya berbeda, itu akan berbeda. Gitu. Sensing dia lapisannya introvert, dengan sensing lapisannya extrovert itu akan punya kepribadian yang agak berbeda gitu. Karena memang beda drive kecerdasannya. Jadi kalau sensing itu ada di otak kiri bagian bawah. Sensing itu otak kiri bagian bawah. Iya. Kalau thinking itu dikenal dengan anak yang logis, yang cerdas gitu ya. Nah, itu ada di belahan otak kiri bagian atas. Oh gitu, thinking itu ya. Kemudian kalau ya tadi apa tuh feeling? Feeling ada di otak kanan bagian bawah. Otak dia main perasaan, bawah, main perasaan. Dari katanya feeling berarti orangnya perasaan gitu ya. Iya. Tapi dia bisa untuk jadi leader, Pak. Oh, bisa ya? Bisa jadi leader orang-orang feeling. Nah, orang-orang eksak itu di thinking. Orang eksak di thinking ya. Oh, ya dari thinking kayaknya berpikir gitu ya. Yes. Nah, kalau yang intuiting dia ada di otak kanan bagian atas. Otak kanan itu bagian otak kreatif. Biasanya orangnya usil biasanya. Oh gitu. Tapi ya beda-beda karena dia kan ada yang introvert juga, ada yang extrovert. Nah, satu lagi yang dalam ilmuwan itu hanya 4 ya. Nah, ini kalau konsep Stephen ini dari Papadit Poriman ini menemukan satu lagi belahan otak, itu belahan otak tengah. Iya, atau yang dinamakan dengan reptilian brain. Reptilian brain. Apa itu yang dimaksud dengan insting? Insting. Oh iya. Jadi insting dia tidak memiliki drive kecerdasan. Dia orangnya spontan karena tidak ada lapisan otak. Gitu. Jadi orang insting ada. Jadi dia memang otaknya memanjang katanya. Otaknya memanjang. Tapi bukan berarti ukurannya panjang, bukan ya? Tapi syaratnya berarti harus punya otak ya? Harus punya otak. Oke. Nah, kalau Stephen nih kayaknya menarik juga ya. Apa sih misalnya pentingnya orang tua untuk mengikutsertakan tes Stephen anak-anaknya gitu? Apa sih misalnya benefitnya gitu, keutamaannya? Yes, yang pertama itu saya alhamdulillah sudah tes semua keluarga saya, Pak. Termasuk anak saya yang 3 tahun sudah saya tes. Ternyata anak saya tuh thinking semua, Pak. Thinking semua. Artinya berarti begini, sebelum punya nggak testimoni pengalaman gitu, Bu Ani? Misalnya kita memperlakukan anak kita ini sebelum kita ikut tes Stephen dengan setelah kita ikut tes Stephen. Beda banget. Apa? Yang pertama pola asuh. Pola asuh itu sangat penting ketika kita tahu mesin kecerdasan anak kita tahu cara yang tepat untuk men-treat mereka, untuk mengasuh mereka gitu, mengarahkan mereka. Jadi ketika drive sama-sama thinking anak saya, satu yang 2 introvert, yang 1 extrovert ya. Kalau yang introvert memang dia nggak ini harus dalam dari diri dia. Tapi kalau yang extrovert itu benar harus saya push dari luar. Berarti harus di endorse terus, didorong betul dan gitu ya. itu kata-katanya juga berbeda.
kata-kata untuk memotivasinya pun berbeda. Oh, ada clue kata-kata yang digunakan untuk memberikan satu edukasi gitu ya. Memang maksudnya gini, ada nggak pengalaman yang dirasakan yang sangat signifikan ketika Bu Ani sebelum mengikut mentes anak-anak dengan setelah tes? Mungkin ada nggak merasa bahwa oh ternyata aku keliru loh atau setelah ini ternyata begitu? Ya, ada. Contoh konkretnya. Contohnya gini, ketika anak thinking itu ya, dia kan lebih pada nggak bisa kita dengan omongan, tulisan saja, gitu. Jadi dia lebih sampai ke dia. Jadi pesannya lebih cepat sampai ya. Jadi itu untuk yang thinking ya. Yang thinking. Nggak perlu dengan kita. Ya, tidak perlu. Dan clue-nya untuk orang thinking itu pikirkan. Coba kamu pikirkan. Kalau ketika anak saya pengen sesuatu gitu ya, menurut saya itu tidak bermanfaat banget lah. Coba kamu pikirkan ini katanya pikirkan. Beda dengan intuiting, beda dengan feeling gitu, beda dengan insting dan cara sensing. Kita memperlakukan mereka, membuat narasi-narasi, diksi, perintah atau ucapan yang kita ingin atau pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak mesti juga harus selalu dengan banyak kita bicara gitu ya. Iya. Ada lagi keponakan saya, ternyata sensing introvert, Pak. Sensing introvert. Sensing introvert yang dia tuh kuat memorinya. Sensing introvert tuh kuat memorinya. Berarti hafalannya kuat ya. Hafalannya kuat. Nah, pola asuhnya sebelum tahu itu beda. Gitu kan. Dia tuh punya punya panggung. Kalau orang sensing introvert tuh. Gitu. Jadi ketika dia belajar tuh pengen maju terus gitu. Sama mamanya direm. Nah, itu harusnya jangan direm gitu kan. Jangan direm ya. Karena memang dia punya bakat di situ, punya potensi di situ. Biarpun gitu. sebetulnya itu bertolak belakang dengan Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya kita sudah mengikuti tes untuk anak-anak kita, berarti pola asuh kita akan terarah gitu ya. Tepat. Jadi bisa jadi mungkin gini kali Bu Ani, misalnya kok anak gue kok dikasih taunya susah banget gitu, begitu lagi gitu, nggak mudeng apa gitu. Karena clue-nya salah. Jadi ada clue diri. Gitu, ada clue diri. Jadi kalau misalkan drive introvert itu dia iming-iming neraka, ancaman gitu, ancaman. Nah, kalau yang ekstrovert beda, berarti sah ya untuk misalnya memberikan ancaman ke anak itu sah sebetulnya ya. Ketika anaknya itu drive introvert. Yang kategorinya introvert. Tapi kalau ekstrovert dia harus diiming-imingi. Oh gitu. Iya, kalau misalkan kamu juara 1 nanti kamu dapat sepeda. Berarti maksudnya gitu. Kalau bahasa sekarang di PHP-in gitu ya. Apanya diberikan dijanji-janji gitu ya. Gitu. Tapi memang beda-beda ketika dia anaknya itu sensing, yang chemistry-nya harta, thinking, yang chemistry-nya tahta gitu kan. Nah, itu beda-beda juga Pak sebenarnya, walaupun dari luar gitu, tapi dia tetap akan itu tersendiri gitu. Jadi tetap harus ketika orang tua itu mau ini anaknya, jadi harus langsung tepat. Harus tepat gitu ya. Tepat. Jadi kalau dia drive introvert ya udah ancaman aja. Iya. Gitu. Berarti begini, kalau misalnya saya mengikutkan tes anak saya gitu ke Stipin, setelah itu kemudian kita apa yang kita dapat, Bu Ani? Yang pertama, yang jelas sudah tahu MK gitu kan? Tahu MK-nya ya. Dan, ada panduan-panduan lain mungkin yang kita dapatkan gitu? Ada, nanti ketika itu ada tahu namanya gaya belajarnya dia apa, gaya belajarnya seperti apa. Karena setiap MK beda-beda. Setiap anak pasti punya gaya belajar sendiri ya. Kalau yang feeling itu dia dengar. Gitu iya, saya ingat nih. Kan gaya belajar itu kan ada 3 ya. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Iya, itu ada terkait tuh dari yang 5 itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia anaknya itu thinking gitu ya, dia tidak bisa dengar saja. Gitu, dia harus lihat juga. Harus gitu. sambil lihat. Iya. Tapi emang ada juga anak yang gaya belajarnya itu justru masuk dengan hanya mendengar. Dengar, itu anak feeling rata-rata. Anak feeling. Iya. Kayaknya penting banget ya untuk kita ketahui anak-anak kita ya. Jadi kita biar tepat. Ada yang namanya apa? Biar tidak stupid cost. Stupid cost. Jadi kita mau meleskan anak nih ke matematika, tapi dia anak intuiting, yang otak kreatif yang nggak bisa dimaksimalkan di situ. Itu kan akan membuang-buang biaya, Pak. Betul. Karena sebetulnya tidak sesuai dengan hakikat minat dan bakatnya ya, genetiknya itu ya. Dia. Jadi tidak usah juga kita maksimalkan ke yang bukan potensinya dia. Optimalkan pada potensinya dia, seperti itu. Iya. Berarti nanti kalau misalnya ada yang ikut tes Stipin, berarti kemudian dia juga akan mendapatkan deskripsi sertifikat yang menjelaskan tentang kondisi anaknya seperti apa, kategori MK-nya, kemudian bagaimana cara-cara treatment pendekatannya gitu ya. Ya, nah itu pemirsa.
jadi betapa pentingnya kita mengetahui apa tuh tes TP untuk anak-anak kita gitu, agar betul-betul apakah menjadi pertanyaan juga buat kita, apakah pola asuh yang kita lakukan selama ini buat anak-anak kita itu sudah tepat gitu ya, kira-kira ya, betul. dengan genetiknya, dengan fitrahnya kira-kira begitu ya. Dan juga untuk menentukan jurusan mereka, Pak. Oh, bisa juga ya? Untuk mereka tuh arahnya kemana? Dari potensi genetiknya mereka itu arah nanti kuliahnya kemana, jurusan untuk ngambil pekerjaannya kemana. program pendidikannya apa gitu ya? Seperti itu. Jadi benar-benar kita sesuai dengan fitrahnya mereka. Jadi tidak ya coba-coba lah gitu, tidak coba-coba. Kapan yang terbaik untuk kita memulai tes TP untuk anak? Sejak dini bisa. Sejak dini? Anak saya 3 tahun sudah tes TP. Ponakan saya 1,5 tahun sudah tes TP. Udah bisa ya? Yes, sudah bisa. Mumpung anaknya masih pada kecil-kecil, saya kira ambil kesempatan ini agar betul pola asuh yang masih sangat panjang ini kita bisa menerapkan dengan baik. Yang berikutnya, Bu Ani, saya dengar-dengar juga katanya saya juga menstipinkan guru-gurunya nih. Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa gitu MK Salasia kemudian melakukan tes bagi guru-gurunya gitu? Ya, sangat penting ketika kita mau pola asuh yang tepat pada anak-anak kita, kita harus tahu diri kita dulu. Tahu diri kita. Ya, ketika kita sudah tahu diri kita dengan mesin kecerdasan kita, maka kita akan bisa juga nanti akan pola asuh ke anak-anak gitu. Jadi harus kita dulu. Karena apa? Nanti Stipin itu kan aplikatif. Jadi untuk teaching gaya belajar anak sesuaikan dengan MK-nya. Anak sensing seperti ini, anak thinking seperti ini dan seterusnya. Betul. Gitu. Jadi kenapa saya rasa Stipin penting untuk guru-guru? Karena itu. Jadi harus kenal dulu dirinya baru untuk siswanya. Betul. Ya, jadi ketika sudah tahu bisa naikkan levelnya, Pak. Berarti kalau nanti guru udah tahu dirinya, MK-nya, sehingga dia bisa cukup toleransi ya untuk menghadapi anak gitu ya. Bahwa ternyata guru juga harus sadar diri bahwa setiap anak itu punya gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar masing-masing dan punya setiap anak itu istimewa, Pak. Setiap anak itu istimewa. Dengan keistimewaan fitrah yang Allah berikan. Gitu. Allah. Jadi ketika kita tidak boleh menjudge anak ini tidak bisa matematika, iya mungkin mesin kecerdasannya dia bukan di thinking. Bukan di thinking. Iya, mungkin dia di intuiting atau di feeling. Artinya ketika kita menghadapi siswa yang memang kurang dalam satu bidang tertentu, boleh jadi bisa jadi dia punya unggul yang lain. Nah itulah yang namanya semua manusia itu unggul. Dan itulah kenapa kemudian MK Salasia menstipingkan guru-gurunya agar betul-betul guru-guru dapat menjadikan siswa itu memiliki nilai yang sangat tinggi, yang sangat luhur ya. Betul. Wow, keren. Sebetulnya pengen banyak lagi, tapi nampaknya waktu kita terbatas nih. Bu Ani, makasih banyak ya. Sama-sama, Pak Yahya. Pemirsa, itu tadi sekilas tentang Stipin. Betapa kemudian disiplin ilmu ini mungkin sesuatu yang baru buat kita semua, tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita memulai dari sejak dini. Baik itu untuk anak-anak kita, untuk diri kita, juga mungkin untuk pasangan hidup kita, dan tentu ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama.